Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua, beberapa bulan terakhir kita melihat satu pertunjukan politik, satu pertunjukan kemanusiaan juga. Kita melihat satu contoh yang konkret terhadap yang namanya Gibran. Gibran ini adalah sosok yang beberapa bulan terakhir begitu ramai dibicarakan di seluruh Indonesia. Karena Gibran ini adalah salah satu calon wakil presiden. Namun kita lihat dalam perjalanannya selama beberapa bulan terakhir, banyak masyarakat, kelompok atau personal yang begitu kurang cocok Ada yang menghinanya ada yang membulinya, bahkan ada satu personal yang mungkin mendegradasi kualitas dia Jadi Gibran ini di underestimate Gibran ini seolah-olah dinarasikan tidak cocok sebagai salah satu cawapres. Dan saat ini saya ingin membaca Gibran ini melalui tarot. Dan pertanyaannya, kenapa Gibran begitu dinaungi aura kemujuran dinaungi aura keberhasilan, boleh dikatakan seperti itu Dan pertanyaannya lagi, siapakah Gibran ini sebenarnya? Terlepas dia anak seorang presiden. Seperti biasa saya akan ngocok dulu Saya ambil beberapa kartu. Sobat Ceko dimanapun berada dan kawan-kawan semua. Yang pertama ada Knight of Cups. Terus ada The World. Terus ada King of Pentacles. Ada The Star. Ada Eight of Pentacles. Dari uraian kartu ini kita dapat melihat Gibran ini seperti apa. Gibran ini adalah seseorang yang ulung seseorang yang cakap, seseorang yang pandai. Ini ada Knight of Cup pandai. Pandai tidak hanya memilih kata-kata, tapi pandai juga meramu satu kenyataan-kenyataan di dalam hidupnya Jadi dia itu pintar tidak hanya dalam berkata-kata, tapi juga pintar dalam hal dia bisa mengapresiasi segala hal yang dia miliki. Nah, di sini ada The World. The World ini adalah satu capaian-capaian yang telah kita pegang Jadi The World ini adalah capaian-capaian yang telah didapat. Jadi selama ini Gibran itu telah mendapatkan sesuatu yang nyatanya itu dia bisa dapatkan seperti seorang wali kota Terus dia pandai berbisnis dan sekarang dia menjadi cawapres daripada Pak Prabowo itu. Dan Gibran ini satu lelaki muda yang pandai, dia itu menggabungkan daripada cakupan-cakupan pengalaman yang telah dia dapat seperti contoh tadi sebagai seorang wali kota. Dan juga di sini ada King of Pentacles. King of Pentacles ini untuk Gibran, dia bisa berjiwa sebagai seorang lelaki yang dewasa. Dan di sini bisa diartikan meski Gibran itu yang masih muda kurang lebih mungkin 30
30 lebih berapa ya, belum ada 35, mungkin masih di bawah 35. Tetapi jiwa daripada pembawaannya itu bisa lebih tua. Jadi cara dia mengekspresikan sesuatu, maksudnya ya, keinginannya, ataupun saat dia mengeksplain atau menjelaskan apa yang dikehendakinya, rasa-rasanya Gibran ini secara usia lebih tua, lebih matang. Dan ini terbukti waktu pada saat debat kemarin ya, lebih dewasa daripada umurnya. Dan King of Pentacle di sini tidak bohong. Jadi Gibran ini juga mewakili ruh daripada lelaki yang sudah dewasa, matang, dan berpengalaman. Kemudian ada The Stars. Ini adalah The Star. Gibran secara lebih umum, dia seorang laki-laki muda yang mempunyai inspirasi yang jauh ya. Dia mempunyai visi yang jauh ya. Jadi dia melewati semacam ekspektasi anak-anak muda yang mungkin seumurannya. Jadi Gibran di sini itu mempunyai pandangan yang jauh ke depan ya, seperti visioner gitu loh. Dan itu bisa dijelaskan ya sekali lagi di The Star ini ya. The Star ini adalah simbol begitu banyaknya inspirasi, begitu kuatnya semangat ya, kuatnya semangat hidup. Jadi sangat cocok ya untuk Gibran ini ya. Jadi sebagai seorang visioner dan juga seorang katakanlah itu anak muda, namun semangat juangnya itu luar biasa ya. Seperti halnya anak muda biasanya kan yang meluap-luap itu emosinya. Namun bagi Gibran, dia mempunyai semangat juang yang juga meluap-luap. Jadi semangatnya seperti semangat 45 seperti itu ya. Dan sangat cocok bila Pak Prabowo memberi kesempatan kepada Gibran ini untuk menjadi cawapresnya. Karena bisa menjadi jembatan antara yang tua dan juga yang muda. Dan dengan adanya kolaborasi yang tua dan yang muda ini tidak tertutup kemungkinan ya bisa menginspirasi para pemuda-pemuda yang lain untuk melek politik. Jadi di sini salah satu contoh yang sangat baik bisa diambil adalah kesadaran berpolitik anak muda bisa meningkat saat anak muda ini melihat sosok Gibran ini. Jadi sosok Gibran ini juga menginspirasi, juga menyadarkan sosok kaum muda bahwa pentingnya berikut serta ya, berpartisipasi dalam pemilu 2024 yang mana untuk memilih presiden dan calon legislatif ataupun DPD. Dan ini adalah tidak hanya bertanggung jawab moral untuk para pemuda, untuk kaum muda ya, tapi juga bentuk tanggung jawab yang nyata. Jadi datang ke pemilihan umum memilih ya calon presiden atau calon wakil presiden yang disukai, calon legislatif yang disukai, ataupun memilih Dewan Perwakilan Daerah yang disukai. Disukai di sini adalah cocok dengan visi dan misi sesuai dengan kepentingan anak muda tentunya seperti itu. Sobat Ceko dimanapun berada, kawan-kawan semua ya. Di sini kenapa Gibran itu begitu dibela ya oleh semesta ya, dalam arti ini adalah alam semesta. Jadi saat Gibran ini dibully ya, dicaci ataupun bahkan difitnah ya, bahwa Gibran ini ya katakanlah tidak bisa apa-apa ya, seperti banyaknya sebutan untuk dia yang punya konotasi yang negatif ya, seperti katanya belimbing sayur, katanya asam sulfat dan lain sebagainya seperti itu ya, yang intinya mendegradasi kualitas Gibran ini. Namun sekali lagi ya, alam semesta membela Gibran pada saat debat dengan segala kelebihannya. Gibran dimunculkan sehingga
semua masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, apalagi yang membenci dia ya, yang selama ini sangat ya katakanlah mendegradasi kualitas dia, itu terpana, terkejut. Oh ternyata Gibran itu tidak seperti yang dia kira. Yang katakanlah Gibran itu tidak punya kualitas, ternyata Gibran itu sangat luar biasa. Istilahnya kalau Jawanya itu kecilik ya. Jadi memang perilaku ataupun sikap ya yang menghina orang pada dasarnya itu ya tidak baik, karena memang Allah menciptakan semuanya itu kan bukan untuk dihina tapi untuk dihargai, dihormati seperti itu. Dan pada saat ini kenyataan tersebut telah terjadi pada diri Gibran. Sehingga pada waktu yang bersamaan ya Allah telah meninggikan derajat melalui debat cawapres kemarin bahwa Gibran itu sosok yang luar biasa. Terus ada lagi ini ya, ada Act of Pentacles. Jadi sosok Gibran ini di samping dia mempunyai inspirasi yang luar biasa, juga orangnya itu optimis. Dan sikap yang optimis ini harus dipunyai oleh kaum muda, generasi muda. Karena pada saatnya nanti generasi muda inilah yang akan menggantikan generasi yang tua. Jadi harus optimis. Dan sikap optimis ini ada pada diri Gibran ini. Sangat cocok sekali apabila Gibran ini dimunculkan sebagai cawapres. Di samping sebagai jembatan antara yang muda dan yang tua, Gibran ini bisa menginspirasi dan juga bisa memotivasi ya, karena sifatnya yang selalu optimis pada situasional yang menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, dan ini dipraktekkan ya, dan ini dilakukan Gibran saat menjadi wali kota Solo ya. Kita bisa lihat hasil karyanya ya, walaupun juga banyak ya orang-orang yang katakanlah menghina ya bahwa Gibran ini tidak punya sesuatu yang luar biasa sebagai wali kota Solo ya. Dan ini membuat ya saya pribadi juga gimana gitu ya, lucu juga ya. Kok ada ya orang yang katakanlah tidak mengakui satu kelebihan orang gitu loh. Jadi prestasi Gibran menjabat wali kota itu ya sebenarnya bisa dilihat sebenarnya. Cuman bagi orang yang kebetulan kurang cocok ataupun tidak suka ya sulit untuk melihat. Karena bagaimanapun juga yang namanya tidak cocok kan ya dia pasti terpejam matanya. Ya, tapi biarlah itu kan bagian fenomena di masyarakat yang ya mungkin banyak juga terjadi seperti itu ya. Kita buka lagi satu kartu ya sobat. Ada As Pentacle. Jadi As Pentacle di sini itu Gibran ini juga punya potensi yang luar biasa ya. Juga mempunyai satu kelebihan-kelebihan yang mungkin saja ya, potensi ini tidak semua anak muda memilikinya. Bahwa Gibran ini adalah sosok anak muda yang pandai menggabungkan satu potensi yang ada, yang mana itu telah dibuktikan dia ya saat ini menjadi wali kota Solo, saat sebelumnya juga dalam bisnis ya. Dan pada saat ini dia buktikan saat dia dihina, dicaci, dibully, dia bisa menerima dengan lapang dada, dengan ketulusan hatinya ya. Dan yang paling membuat kita semakin salut dengan dia memberi satu inspirasi kepada anak muda harus bisa sukses dalam kehidupannya dengan sikap yang optimis. Dan dalam mengeksplorasi daripada bakat-bakat yang terpendam, Gibran selalu memotivasi anak muda. Dan ini sangat jarang dimiliki oleh anak-anak muda yang lain ya. Kondisi ini sangat cocok saat dia menjadi cawapres daripada Pak Prabowo. Karena dengan demikian anak-anak muda, kaum-kaum muda bisa terinspirasi ya oleh Gibran akan kesadaran berpolitik, juga terinspirasi Gibran akan
sikap yang optimis untuk mewujudkan kehidupan pribadi kita untuk lebih baik dan lebih mapan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.